Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muzamil dari LPDK Universitas Pasundan dengan nomor induk mahasiswa 255071310 akan melakukan ujian kinerja pada pembelajaran pendidikan Pancasila dengan materi pedoman di negaraku di SMP Plus Jalaluddin Arumi, Jatisari, Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Demikian perkenalan saya sebagai mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 program studi pendidikan Pancasila atau PKN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, terima kasih luar biasa Anda sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, agar kita itu dapat barokahnya ilmu, saya harap ketua kelas bisa memimpin doa bersama-sama kita semua. Oke, silakan ketua kelas. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Ayo belajar, ayo belajar, ayo belajar. Belajar bareng tak susah, pasti seru dan asik. Belajar bareng tak susah, pasti asik. Oke, terima kasih atas semangatnya ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu apakah hadir semua hari ini. Saya absen satu persatu, boleh? Oke, Adila ada? Sehat ya? Alfia? Ada Alfia? Oh ada. Alia? Ini si kembar ada semua ya. Terus Nuril? Sehat? Anggun? Ya, karena sekarang lagi ulang tahunnya Anggun, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Anggun, nggih. Ya. Oke. Sebelum saya melanjutkan pelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Jadi kita akan belajar tentang fungsi dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sedangkan tujuannya adalah agar Anda sebagai murid itu mulai memahami dan mengerti tentang kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan apa? Kalau sudah tahu nanti bisa menghayati, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah kita tercinta ini. Oke, sebelum saya masuk ke materi, bisa lihat di papan dulu di atas. Nah, kita lihat dulu sebentar, ini video pendek. Siapa malam ini ada? Mau belajar, kok jenuh ya? Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, sudah pukul 9. Ayo segera tidur. Oh iya bunda. Iya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamu banyak baju yang berserakan? Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidur dan bersih. Ayo, sekarang tempat tidurnya sudah dan kamu segera tidur. Sudah pukul 9. Maaf
Bunda, aku lupa tidak membersihkan tempat tidur. Sekarang aku akan membersihkan. Ya nak, Wanda anak hebat. Sekarang segera dibersihkan, kemudian tidur ya, supaya besok pagi aku bisa bangun pagi dan tidak terlambat. Wanda pun membersihkan tempat tidurnya. Kemudian dia tidur. Wanda tidur terlalu malam dan keesokan harinya. Aduh, aku belum kesiangan. Aku harus segera mandi. Wanda, ayo segera makan nak, dan harus segera berangkat sekolah, sudah terlambat kamu. Ya Bunda, aku baru saja memakai seragam. Ya ampun, Wanda, sudah berapanya? Kamu pasti terlambat nanti ke sekolah. Ya maaf Bunda, aku langsung berangkat sekolah ya Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya nak, besok jangan lupa lagi. Aduh, sudah siang. Mana ya busnya kok belum datang? Wanda sudah mendapat ban. Dia tiba. Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat datang. Waalaikumsalam. Wanda, ini sudah jam berapa? Kamu sudah terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini. Jam masuk kita pukul berapa? Coba dijawab. Pukul 7, mohon maaf aku terlambat bangun. Aduh, Wanda, terlambat bangun kamu. Ya ampun. Baiklah, untuk kali ini Ibu maafkan. Tapi untuk besok kalau kamu mengulang lagi, ada sanksinya untuk anak yang melanggar aturan di sekolah. Paham, Wanda? Iya, paham. Emang salahku. Terlambat bangun. Kemarin malam aku melihat TV. Teman-teman, jangan menirukan saya terlambat ke sekolah. Aku terlambat karena melihat TV terlalu malam. Taati aturan di rumah dan di sekolah. Teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan film Anwar. Semoga bisa bermanfaat. Oke, sudah tahu, sudah paham arti video itu? Apa kira-kira yang ada dalam video itu? Tentang apa? Tentang patuh pada aturan. Apa ya dampak kalau kita itu tak patuh sama aturan? Kena sanksi, apalagi? Tidak apa? Mas Badandin? Hukuman. Oh iya. Itu sebenarnya pelanggaran atau hukuman yang di sekolah itu diakibatkan oleh apa? Awalnya disebabkan oleh begadang atau tidur kemalaman karena lihat TV. Akhirnya ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi dari undang-undang itu yang pertama sebagai alat kontrol. Apa? Alat kontrol. Tahu apa itu alat kontrol? Nggak tahu. Oke. Di situ ada tulisan accept, artinya diterima, reject itu ditolak. Maksudnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi alat kontrol, menjadi pengawas terhadap aturan yang ada di bawahnya. Kenapa? Karena undang-undang itu adalah undang-undang aturan yang tertulis dan tertinggi. Nah, untuk mendalami supaya kalian tuh lebih paham lagi, saya beri kesempatan untuk kita itu berdiskusi. Kelompoknya sudah seperti ini saja, tidak usah dirubah-rubah lagi. Tentang tugas diskusinya sudah saya buatkan. Jadi tiap kelompok itu beda. Silakan dimusyawarahkan, ditulis nanti jawabannya atau hasil musyawarah dengan teman-teman Anda. Ya, itu beda. Nanti
yang ketuanya silahkan, nanti yang kelompok ini ketuanya siapa? Siva ya? Oh, Siva. Yang ini Mbak Lila. Yang di sini Mbak Anjani. Yang di sini Mbak Nuril. Oke. Nanti setelah selesai Anda boleh mempresentasikannya. Di sini tidak ada salah benar, ya. Tidak ada salah benar. Anda boleh mengungkapkannya terserah sesuai dengan kemampuan cara berpikir Anda berdasarkan buku yang sudah Anda baca. Oke. Dari sini ya. Ya, di sini. Terus kelompok sini juga silahkan ya. Kelompoknya Mbak Anjani dan Mbak Lila. Silahkan diisi, ditulis di situ ya jawabannya. Masing-masing kelompok ini ditulis juga nama anggotanya karena tiap kelompok kan beda. Di sini juga pertanyaannya juga beda. Topik masalahnya juga beda. Silahkan diisi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan pertanyaannya yang ada. Kalau tidak ada, boleh nanya. Monggo. Yang maju tak lagi ketua apa? Boleh ketuanya, boleh juga anggotanya. Kalau misalnya ketuanya mau nunjuk anggotanya, boleh. Ya, kalau Mbak Nuril mau nunjuk Mbak Isna, silahkan. Atau Mbak Fenty yang mau maju, monggo, tidak apa-apa. Di sini juga gitu. Mbak Lila mau nunjuk Mbak Laila juga boleh. Mbak Anjani nunjuknya Mbak, ya boleh, silahkan. Ya, silahkan didiskusikan itu materinya, topiknya juga. Boleh nyari di buku sebagai referensi, silahkan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, boleh, boleh. Daerah itu yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Tahu alasannya kenapa? Tadi itu sudah jelaskan. Ayo, apa? Kenapa yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas? Apalagi yang paling atas. Apa yang paling atas? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena jawabannya ada di kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Itu jawabannya. Ya, monggo. Oh iya, sama-sama. Sama. Di negara luar itu sama. Kalau di Malaysia disebut dengan agar tidak mengganggu ini ya, nanti ketika tampil biar nggak silau, jadi dimatikan dulu ya. Ya, biar nggak silau nanti. Ya, monggo. Oke.
Sebelum saya jawab seperti itu, dulu undang-undang kita itu mengalami perubahan atau penyempurnaan yang disebut dengan amandemen. Nah, sebelum undang-undang itu diamandemen pertama kali tahun 2000, itu presiden itu dipilih langsung oleh MPR. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh siapa? MPR. Hah? Oh, saya yang pilih. Boleh dari kelompoknya Mbak Lila dulu. Silakan. Muter seperti arah jarum jam seperti ini ya. Nah, ke sana dulu, sini terus terakhir yang di sini. Silakan. Silakan. Boleh langsung presentasi di depan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi hasil presentasinya. Ya. Boleh menanggapi. Silakan. Boleh nanya, boleh. Tidak ada larangan. Nah, silakan. Perkenalkan dulu dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok Indonesia Raya, dan perkenalkan nama saya Muli Abdullah, bisa dipanggil Lila, dan nama saya adalah. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi UUD RI tahun 1945. Jadi fungsi yang pertama yaitu penentu atau pembatas. Penjelasannya yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan lembaga negara. Contohnya yaitu misalnya presiden hanya dapat mengeluarkan peraturan dalam batas-batas yang ditentukan oleh UUD RI tahun 1945. Nomor 2, fungsi mengatur sistem pemerintahan dan hubungan antar negara. Penerapan dalam hubungan negara. 1. Mengatur sistem pemerintahan, mengatur hubungan negara dan lembaga negara. Fungsi yang ketiga yaitu untuk alat kontrol atau penguji. Penjelasannya yaitu menjamin hak atau kebebasan warga negara dan untuk menyeleksi aturan-aturan. Contohnya seperti tadi yang ada di proyektor kan sudah dijelaskan. Kalau kita mentaati aturan pasti oleh warga-warga pasti diterima. Sedangkan kalau kita tidak menaati aturan pasti akan ditolak. Dan fungsi yang keempat yaitu penjelasannya adalah mengatur hubungan negara atau masyarakat. Untuk membuat aturan penyelenggaraan negara. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang nanya, monggo. Ada yang mau nanya? Atau mau menanggapi? Sudah cukup bagi kelompok Indonesia Raya? Oh, mau nanya, silakan. Mbak Anjani mau nanya, silakan. Jadi hubungan negara ini itu diatur oleh UUD. Karena UUD itu menjadi dasar hukum. Jadi kalau kita ingin membuat aturan atau apa semacam apa itu pasti nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk aplausnya dan terima kasih untuk kelompok Indonesia Raya. Berikutnya ke kelompok boleh? Atau ada yang mau maju duluan? Oh, kelompok sini ya. Kelompok apa namanya? Merah putih. Silakan merah putih kalau mau maju duluan silakan. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok merah putih ya. Mbak Fenty juga maju? Oh, enggak. Mbak Nuril saja. Oke, terima kasih. Oh, sama Mbak Isna. Silakan diperkenalkan dulu nama kelompoknya. Boleh juga dengan nama anggotanya sekalian karena yang berkontribusi itu kan yang jawab bukan hanya
ketuanya kan? Anggotanya juga. Boleh silakan dikenalkan juga apa anggotanya juga ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok merah putih. Ini ada nama kelompok-kelompoknya. Yang pertama itu Alia. Di sana bisa dipanggil Alia. Nama Alia ada Alfia, di sana bisa dipanggil Alfia. Ada Lesti, ada Lesti, dan terakhir saya akan pertanyaan pertama. Sebagai dalam kontrol bagaimana peran pembangunan pemegasan dalam Indonesia tahun 1945 dalam memajukan warga negara alat kontrol itu harus mengatur undang-undang yang dibawa. Jika undang-undang yang dibawa tidak sesuai alat kontrol, alat kontrol tidak akan menerima undang-undang yang dibawa. Gun, silakan. Silakan. Silakan Mbak Siva sama Mbak Anggun. Bisa diperkenalkan dulu nama kelompoknya, terus anggota-anggotanya juga siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kita yang sudah bekerja kelompok dengan kita. Yang pertama itu ada Siva, bisa dipanggil dengan Siva. Yang kedua itu ada Kalisa, Sabrina, Dea, Anamira, yang biasa dipanggil Samira. Yang ketiga ada Risa, Hajar, Maulana, bisa dipanggil Risa, dan yang keempat ada Nasalia, Mbak Alina, terus bisa dipanggil Balka. Dan yang terakhir ada saya yang bernama Kuliah Dayani, biasa dipanggil Anggun. Yang pertama di sini soalnya kalau menentukan UUD tahun 2019 sebagai hukum tertinggi. Jawabannya itu dari kedudukan itu terletak paling atas karena UUD itu paling penting. Karena kalau peraturan daerah tidak menjadi sumber peraturan daerahnya itu tidak akan berjalan, apalagi kalau bertentangan dengan Ada yang mau menanggapi atau ada yang bertanya, silahkan Mbak Lila. di undang-undang dasar itu ada membuat norma atau aturan. Apa perbedaan dari norma atau aturan? Apa aja? Perbedaannya. Oke, bisa dibantu ya. Kalau norma itu sumbernya dari mana? Dari masyarakat. Kalau aturan? Dari lembaga? Oke. Kalau sifatnya? Norma itu sifatnya umum atau luas. Kalau yang aturan lebih spesifik.
Kelompoknya kelompok berapa? Anggotanya juga boleh disebut namanya, karena yang berkontribusi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, menurut kelompokmu, apakah peraturan dan tata tertib di sekolah tersebut dapat dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi UUD dari tahun 1945? Sebagai alat kontrol, jika sesuai dengan peraturan dan sesuai dan yang kedua sebagai pedoman. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sebelum kita mengakhiri semuanya, saya mau nanya, kita bisa menyimpulkan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran dari tadi itu? Boleh dari per kelompok juga boleh, atau per individu silakan. Apa pelajaran apa yang kalian dapat? Kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran dari tadi sampai hari ini, sampai saat ini? Apa? Boleh ditulis juga, boleh dibacakan. Ditulis sambil dibacakan juga boleh ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Apa yang kalian dapat? Manfaatnya apa untuk kita? Ayo. Mbak Lila silakan. Manfaatnya itu kita itu lebih bisa mengetahui dalam tentang Oke, luar biasa sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Lila ya. Dengan kita belajar tentang undang-undang, fungsi dan kedudukannya, kita bisa lebih paham tentang undang-undang kita ya. Kalau bukan kita sebagai rakyat Indonesia, siapa lagi yang mau memahami tentang undang-undang negara Republik Indonesia ya? Gak mungkin warga Malaysia mau mempelajari undang-undang kita. Yang wajib mempelajari, yang wajib memahami dan mengamalkannya adalah warga negara Indonesia. Oke, mungkin yang lain. Gimana? Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana dengan pelajaran hari ini? Seru? Menyenangkan? Oke, ya. Atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diperbarui. Mungkin metodenya atau apanya, silakan. Ada yang mengusulkan, Tat, nanti pelajarannya muter-muter aja di luar, boleh. Hah? Oh, boleh, insya Allah ya. Karena ustadznya lagi gak gaptek, insya Allah nanti pakai smart TV ya. Saya belajar juga dulu ya, karena memang kita tuh gaptek ya. Memang lebih luar biasa Anda semuanya ya ketimbang ustadznya ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk yang minggu depan kita insya Allah akan mempelajari tentang sifat-sifat dari undang-undang dasar. Kalau sekarang fungsinya, kedudukannya, nanti insya Allah dengan sifat-sifatnya. Ya, semoga kita kedepannya masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan kita masih bisa belajar untuk yang berikutnya. Oke.
agar pertemuan kita membawa manfaat, boleh kita tutup dengan berdoa. Silahkan yang ketua kelas menutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.